Oke, halo guys, halo leaders. Oke, hari ini saya mau sharing ya sebuah pelajaran yang bagus banget. Saya juga dapat banyak banget ya dari pelajaran ini. Ini kisah nyata ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Kan kalau kita tahu Apple ya, siapa yang nggak tahu Apple? Semua tahu ya, iPhone ya, Steve Jobs ya, pasti kita tahu banget Steve Jobs. Nah, biasanya orang awam tahu itu adalah Steve Jobs sama Steve Wozniak ya. Nah, dua orang ini, tapi ternyata ada orang ketiga loh teman-teman. Nah, hari ini pelajarannya adalah tentang jangan menyerah, never give up ya. Ini bagus banget kisah ini. Jadi ternyata saya juga baru tahu ya berapa hari yang lalu ternyata Apple itu didirikan oleh 3 orang ya. Pertama Steve Jobs, kedua Steve Wozniak, dan yang ketiga adalah namanya Ronald Wayne ya. Siapa sih Ronald Wayne ini kan? Betul nggak? Nah, teman-teman bisa lihat namanya Ronald Wayne. Nah, ini pelajarannya bagus banget ya. Jadi Apple itu didirikan pada tanggal 1 April ya 1976. Nah, waktu itu Apple belum ada apa-apanya ya, belum siapa-siapa lah, orang nggak ada yang mandang dia ya. Nah, pada tahun itu ya, waktu didirikan ini, si Ronald Wayne ini dia termasuk pendirinya 3 besar ya, dan dia memegang saham dari Apple itu adalah 10%, teman-teman bisa lihat ya, 10% pemegang saham Apple ya. Nah, berjalan 2 minggu bisnisnya itu, si Ronald Wayne ini intinya akhirnya dia melepaskan kepemilikan sahamnya ya. Kalau saya baca-baca ya, banyak literatur, dia tidak optimis ya, artinya dia tidak percaya bahwa ini akan bisa besar banget gitu. Jadi dia pada saat berproses bisnisnya mulai ya, kalau saya lihat ya, dia menyerah dengan bisnis Apple itu, dan akhirnya dia melepas 10% kepemilikan sahamnya. Nah, waktu itu dia dapat uang $800 ya, zaman itu pasti gede lah ya, $800. Nah, tapi kalau zaman sekarang $800 ya kecil banget ya, sekitar 10 juta 11 juta begitu ya. Nah, tahu nggak teman-teman pelajarannya? Pada saat dia lepas $800 ini, seandainya kalau sampai hari ini dia tidak menyerah ya, dan dia tetap memiliki sahamnya, maka nilai sahamnya akan menjadi 63 miliar US dollar. Jadi kalau dirupiahkan tuh sekitar 950 triliun rupiah, teman-teman. Bayangkan ya, 950 triliun rupiah. Itu mungkin dia akan jadi salah satu orang terkaya di dunia saat ini, betul ya? Nah, tapi pada saat dia menyerah, akhirnya dia kehilangan semua potensi yang bisa dia dapatkan hari ini. Nah, pelajarannya apa sih dari Ronald Wayne ini? Yang di tengah ini ya, Ronald Wayne ya. Ini Steve Jobs, ini adalah Steve Wozniak. Nah, pelajaran apa sih yang diambil kalau saya bilang ya jangan pernah menyerah ya? Saya renungkan ya. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Teman-teman juga bisa mendapat pelajarannya sendiri dari kisah ini. Mungkin teman-teman dapat inspirasi lain sendiri versinya teman-teman. Monggo, silakan nanti bisa diketik di kolom komentar ya. Apa yang Anda dapatkan dari kisah ini. Nah, kalau saya melihat begini, banyak manusia saat ini tuh mudah sekali menyerah. Baik dalam bisnis, dalam hubungan, rumah tangga, dalam kehidupan, apapun. Banyak yang sekali cepat menyerah. Karena melihat hari ini adalah hasil. Manusia itu semuanya mau cepat serba instan, betul ya? Mereka hanya melihat hasil yang didapat hari ini. Ya, itu manusia pada umumnya seperti itu di luar sana. 95% manusia begitu. Jadi mereka pada saat mengerjakan sesuatu, terus mereka langsung melihat hasil tidak sesuai yang diharapkan, mereka cepat sekali tergoda untuk menyerah. Betul ya teman-teman ya? Nah, saya belajar bahwa orang sukses itu ternyata mereka bukan melihat langsung hasil hari ini, tapi mereka melihat prosesnya. Mereka melihat potensinya. Mereka melihat values yang ada di dalam apapun itu yang hari ini mereka tekunin ya. Dan mereka melihat potensi ke depannya dari peluang itu. Seperti itu teman-teman. Dan mereka tahu pada saat sepanjang perjalanan pasti ada tantangan ya, pasti ada up and down. Nah, pada saat up saya yakin semua orang semangat, betul ya. Tapi yang sesungguhnya yang paling penting pada saat down itu, pada saat fase turun. Nah, sudah siapkah kita untuk never give up, tidak menyerah pada saat fase turun seperti itu. Nah, kalau kita bisa tidak menyerah, maka kita akan menjadi orang sukses, pemenang ya. Kita akan menjadi pemenang dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Betul ya teman-teman ya. Jadi kuncinya tidak pernah menyerah, seperti itu. Nah, kalau saya petik pelajaran di sini ya, apa yang membuat orang itu menyerah? Pertama, yang tadi saya bilang, mereka melihat hasilnya hari ini saja. Dan pada saat hasilnya itu tidak sesuai apa yang mereka harapkan atau lagi turun bisnisnya misalnya, nah mereka menyerah di tengah jalan. Ya, itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, saya sekalian mau sharing ya, ada satu kisah bagus banget ya. Ini kisah nyata juga. Ini adalah kisah para pendaki ya. Jadi banyak orang yang mendaki di pegunungan di Swiss ya. Salah satunya di Gunung Alpen ya. Nah, mereka naik ke puncak itu perjalanannya cukup jauh ya. Banyak orang itu jadi kayak banyak perusahaan itu ya, mereka atau kelompok-kelompok grup-grup ya, mereka memutuskan untuk mendaki bersama-sama ya. Nah, mereka awalnya semangat banget, excited banget. Jadi mereka mendaki. Pada saat setengah perjalanan itu ada sebuah restoran tua di situ ya, tempat istirahat lah yang tua di situ, tapi
Mereka bisa duduk-duduk, nikmati kopi panas, coklat panas, ya, bisa makan dan menikmati pemandangan di tengah gunung yang sangat indah sekali. Betul ya? Nah, ternyata tahu nggak teman-teman, ini adalah data ya, fakta ya. Jadi setelah mereka mencapai setengah perjalanan, setelah itu yang melanjutkan hingga puncak itu kurang dari 50% dari orang awal yang berangkat tadi. Rata-rata 50% lebih memutuskan untuk stay di situ, untuk diam di situ aja, nanti kemudian mereka balik lagi pulang karena mereka sudah merasa nyaman. Jadi mereka merasa nyaman setelah di tengah perjalanan tadi dan mereka memutuskan tidak mau lanjut lagi. Jadi kurang dari 50% yang tetap melanjutkan sampai ke puncak. Nah, pelajaran ini adalah memang realita hidup ya, banyak manusia kita seperti itu. Ya, pada saat kita melakukan sesuatu, kita cepat merasa puas di tengah jalan. Pada saat kita mencapai hasil yang ibaratnya sudah lumayan, kita memutuskan untuk ya udah, yang penting saya aman, nyaman, ya sudah di sini aja. Nah, ini membuat banyak orang akhirnya menyerah di tengah jalan dan mereka hidup biasa-biasa saja. Nah, ini juga lah yang membedakan antara orang biasa dengan orang yang sukses, orang luar biasa. Karena orang luar biasa itu punya visi misi yang sangat besar. Mereka tidak cepat puas diri dan mereka tahu bahwa potensi mereka itu Tuhan kasih kepada mereka, potensinya itu besar sekali. Jadi mereka merasa pada saat hari ini saya sudah mencapai, saya tidak mau cepat puas. Ya, bukan berarti tidak bersyukur ya, tetap selalu bersyukur, tapi tidak cepat puas. Ya, artinya mereka percaya bahwa mereka mengimani bahwa Tuhan memberikan tujuan, visi misi, anugerah yang jauh lebih besar daripada yang hari ini mereka lihat, yang hari ini mereka sudah dapatkan. Dan mereka melihat dengan mata imannya, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi untuk mereka dapatkan. Untuk mereka bisa kembangkan potensi diri mereka menjadi sangat berkepenuhan sesuai yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Jadi inilah orang sukses. Mereka tidak cepat menyerah karena mereka tidak cepat merasa puas di zona nyamannya. Ada ungkapan zona nyaman itu adalah kuburan, betul ya? Banyak orang mati potensinya karena masuk di dalam zona nyamannya mereka. Oke, itu aja teman-teman. Pelajaran 2 hari ini yang kita ambil, kenapa orang cepat menyerah. Pertama, karena mereka putus asa ya, melihat hasil yang ada di hadapan mereka hari ini dan mereka imannya goyang dan mereka menyerah karena mereka fokus pada hasil hari ini saja. Mereka tidak fokus pada gambaran besarnya nanti di masa depan yang bisa mereka dapatkan, betul ya? Nah, yang kedua, kenapa orang cepat menyerah? Karena mereka cepat merasa puas di zona nyaman mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Saya yakin teman-teman semua akan menjadi great leader ya, leader yang luar biasa dalam hidup teman-teman semua. Oke, see you. Bye-bye.